dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kuatkan iman kami dan ajar kami untuk percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian Tuhan. Puji dan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Salam sehat buat kita semua. Damai sejahtera selalu berlimpah atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya apapun yang menjadi tantangan dan persoalan dan pergumulan kita tentu bawa di hadapan Tuhan. Termasuk segala kekhawatiran kita serahkanlah kepada Tuhan. Pada tema kita pada pagi hari ini yaitu jangan takut, Tuhan menyertai kita. Nah, ini sangat luar biasa saudara sekalian Tuhan. Kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Nah, ini firman Tuhan yang sangat memotivasi dan menjadi perenungan bagi kita pada pagi hari ini. Saya percaya sesuatu hal yang luar biasa mengingatkan kita untuk tidak takut dan tidak khawatir dengan keadaan apapun, dengan segala pergumulan kita tidak perlu takut. Seperti kita harus percaya kepada Bapa kita di sorga, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan bagi kita. Apalagi pada hari-hari ini kita sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, dan kita akan menikmati juga merayakan hari Pentakosta yang ke-50, di mana janji Tuhan berkata, jikalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu menerima kuasa. Inilah yang kita harus rindukan. Roh Kudus memberi kita kekuatan sebagai penolong dalam hidup kita, dalam iman kita, sehingga kita boleh mampu untuk menjalani hari-hari kita. Puji Tuhan Bapak Ibu kasihan Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari ini ya, kita dengan firman Tuhan yang kita baru baca tadi, bahwa ketakutan itu adalah, saudara kasihan Tuhan, ketakutan adalah sesuatu yang sering sekali kita alami di dalam kehidupan kita. Kita takut akan merasa atau masa depan, ya. Kita takut akan masa depan, takut menghadapi masalah, takut menghadapi persoalan, takut gagal, bahkan takut kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi saya mau sampaikan buat kita pada pagi hari ini, Tuhan berulang kali mengatakan dalam firman-Nya, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Saudara sekalian Tuhan, kita berikan satu kekuatan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, bahwa kita tidak perlu takut dengan situasi, keadaan apapun, ya. Tapi kecuali kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Nah, memang inilah dampaknya orang yang tidak percaya dan tidak benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Memang ketakutan itu muncul. Tapi kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang terus berdoa membangun hubungan dengan Tuhan, kita tidak perlu takut. Tiap hari, tiap saat, dimanapun kita berada, berjalan sekalipun, kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Di saat ada ketakutan, di saat kebimbangan, kita cepat lari kepada Tuhan, berdoa dan menyerahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian Tuhan, kalau kita melihat itu, mengapa? Ya, mengapa? Karena Dia menyertai kita berkali-kali, berulang kali. Firman-Nya berkata, jangan takut, jangan takut. Mengapa, saudara sekalian Tuhan? Karena Dia menyertai kita, tidak peduli
apa yang sedang kita hadapi, Tuhan selalu ada di samping kita. Ada di samping kita. Kita pasti kuat, saudara. Nah, kita melihat Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai saya dan saudara. Yang pertama adalah Tuhan menyertai kita di setiap musim kehidupan. Ya, kita melihat Mazmur pasal 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Wah, ini luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, menguatkan kita. Sekalipun aku berjalan, inilah kata Daud. Sekalipun saudara berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku tidak takut bahaya. Tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Itulah prinsip yang luar biasa. Begitu hebat, dia percaya, dia tidak takut. Artinya hidup kita penuh tantangan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan ada di samping kita, Tuhan ada di depan kita. Seperti apa yang dikatakan Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku. Sebagai gembala tentu ada dia di depan. Dan Yesus Kristus Tuhan kita ada di depan, menjadi pemimpin. Dia menyertai, dia menuntun kita di jalan yang benar. Ketika kita mengalami sesuatu kesulitan, ketika kita mengalami segala persoalan, termasuk sakit penyakit, saudaraku, janji Tuhan, Tuhan tetap setia dan menyertai kita. Haleluya. Oleh sebab itu saya mau sampaikan buat kita, janganlah merasa sendirian di saat menghadapi pergumulan, karena Tuhan ada bersama saudara. Tuhan bersama dengan kita. Ingatlah bahwa hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, hadirat Tuhan lebih kuat daripada segala ketakutan kita. Hadirat Tuhan. Maka setiap saat kita harus hadirkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana supaya setiap saat kita mengalami hadirat Tuhan, melalui doa kita, melalui pujian penyembahan kita, melalui perenungan firman siang dan malam. Di situ kita mengalami hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Ya, hadirat Tuhan lebih kuat daripada segala ketakutan kita, lebih kuat daripada segala kekhawatiran kita. Sebab itu, mari berdoalah dan serahkanlah segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Ya, itu hal yang pertama, bahwa Tuhan menyertai kita di setiap musim kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dalam setiap persoalan dan masalah yang Bapak Ibu saudara hadapi, percaya bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan menolong. Tuhan kita, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Yesus kita luar biasa, telah menyelamatkan kita, telah memberikan kemenangan bagi kita. Saya percaya Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Dalam nama Yesus, saya percaya segala kekhawatiran, ketakutan, dan mungkin dalam pergumulan, persoalan dan masalah, tantangan, semua itu dibereskan oleh Tuhan. Tuhan menyertai. Tuhan tidak membiarkan saudara sendirian. Tuhan pasti tolong, pasti Tuhan tolong. Oleh sebab itu, mari kita tetap bangun dengan Tuhan. Mari tetap intim dengan Tuhan. Seperti tadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita hadirkan hadirat Tuhan dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Amin. Nah, kita lihat poin yang kedua. Yang kedua adalah Tuhan memberi kekuatan untuk mengatasi ketakutan. Amin. Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi kekuatan.
Tuhan memberi kekuatan untuk mengatasi ketakutan. Siapa yang percaya dengan itu? Ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan memberi kekuatan untuk mengatasi ketakutan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Tuhan tidak pernah merencanakan kepada kita hal-hal yang mengkhawatirkan, menakutkan. Tuhan tidak menaruh itu di dalam kehidupan kita. Luar biasa. Itulah bahwa Yesus datang ke dunia supaya kita tidak terbelenggu lagi dengan roh ketakutan, roh kebimbangan, karena sudah dibelenggu dengan dosa, karena sudah dibelenggu dengan segala kutuk. Itu luar biasa, saudaraku dalam Tuhan. Allah memberikan kita roh keberanian, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Wah, luar biasa. Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, yang sudah memberikan roh kebangkitan dalam hidup kita. Yesus sendiri sudah bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu juga kita harus bangkit. Apapun persoalan, tantangan, kita harus bangkit. Yesus sendiri sudah beri teladan bagi kita. Dia sudah bangkit, dan kita harus bangkit bersama Yesus. Begitu, mati bersama Yesus, sudah bangkit bersama Yesus. Jangan mati terus, Bapak. Jangan mati terus. Rohani kita terus mati. Kadang rohani mati karena persoalan, karena ketakutan, karena kebimbangan, karena tantangan yang dihadapi. Itu terjadi ketakutan, terjadi kematian rohani. Oleh sebab itu, ingat bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Dan setelah itu dia naik ke sorga. Tuhan kita hidup, saudaraku selalu Tuhan. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan berikan kepada kita Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus respon dengan itu. Kita harus memiliki semangat yang luar biasa. Apapun tantangan persoalan, saudara sekalian Tuhan, jangan takut. Janji Tuhan buat kita, jangan takut, aku menyertai engkau. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan, amin, tetapi dalam keberanian dan iman. Ketakutan sering sekali membuat kita merasa lemah, ya. Dan juga kadang-kadang kita menerima perkataan orang. Sering dipakai iblis, saudaraku selalu Tuhan, melemahkan kita, ya. Tapi kita tahu Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan, tapi dalam keberanian dan iman. Kita harus memiliki keberanian dan iman kita. Saudaraku selalu Tuhan, saya percaya semua kita tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan persoalan. Kita tetap kuatkan iman kita. Kita tetap beriman kepada Bapa kita di sorga. Haleluya. Haleluya. Kita percaya. Ada di antara kita yang sedang sakit pada saat ini. Jangan takut. Jangan takut. Fokus berdoa kepada Tuhan. Percaya. Yesus tabib ilahi. Dia dokter di atas dokter. Yesus sanggup untuk menyembuhkan saudara. Percaya. Percaya. Ketakutan itu sering sekali, ya, itu membuat kita merasa lemah. Merasa lemah. Tetapi Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian Tuhan, janganlah biarkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan memberi kita keberanian. Amin. 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 Ya. Haleluya. Marilah kita hadapi setiap tantangan dengan iman, bukan dengan rasa takut. Mari mendekat kepada Tuhan. Mari mendekatkan diri kepada Tuhan melalui apa?
melalui doa dan firman-Nya untuk mendapatkan kekuatan. Haleluya, untuk mendapatkan kekuatan. Puji Tuhan, saudaraku kasihan Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah Tuhan menjanjikan pertolongan dan kemenangan. Ya. Tuhan menjanjikan pertolongan dan kemenangan. Haleluya. Yesaya pasal 41 ayat 10 tadi menegaskan bahwa Tuhan akan meneguhkan, menolong dan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktu dan tidak pernah terlambat. Amin. Kemenangan bukan berarti kita tidak dalam menghadapi masalah, tetapi Tuhan akan membawa kita melewatinya dengan kemenangan. Haleluya. Saya percaya setiap kita, saudara kasihan Tuhan, kita menerima janji-janji pertolongan Tuhan. Kita menerima kemenangan apa yang sudah Tuhan janjikan buat kita melalui firman-Nya. Pertanyaannya, percayakah kita sepenuhnya pada janji-janji Tuhan? Percayakah kita kepada firman-Nya? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau hanya setengah-setengah, ya nggak terjadi. Ya, haleluya. Nah, saudaraku salam Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk menerima janji-janji Tuhan dan pertolongan Tuhan? Yaitu percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tanpa pertolongan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh. Pasti Tuhan tolong. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah pada keadaan. Haleluya. Semangat. Tetap semangat, saudara. Mari pegang janji Tuhan. Seperti tadi pertanyaan tadi. Apakah kita percaya sepenuhnya pada janji-janji Tuhan? Apakah kita benar-benar ekspresikan? Kita benar-benar praktekkan? Ya, saya secara pribadi itu banyak sekali janji-janji orang yang saya alami, tetapi tidak terjadi, saudaraku sekalian Tuhan. Tapi saya punya prinsip, Tuhan punya rencana yang baik. Saya tetap semangat, tetap serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Iya, kadang-kadang kita diberikan sesuatu harapan, tapi ternyata tidak apa yang dijanjikan itu. Sebab itu, boleh saja orang berjanji, boleh saja orang menyampaikan sesuatu supaya kita tertarik mungkin dalam segala sesuatu, atau kita tidak boleh melakukan segala sesuatu. Boleh. Tapi saudaraku salam Tuhan, kembali kepada kita. Ingat kita kebenaran firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, maka jangan kita pernah mengandalkan manusia sekalipun dia berjanji supaya kita tertarik dengan keadaan atau apapun. Kita harus mengandalkan Tuhan. Tergenapi firman Tuhan berkata, Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Indah pada waktunya. Kita terus berdoa. Kita terus bergantung kepada Tuhan. Kita terus libatkan Tuhan di dalam kegiatan kita, dalam kehidupan kita. Sebab itu saudaraku sekalian Tuhan, saya percaya setiap kita yang sedang mengalami mungkin kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita, saya berdoa, Tuhan tolong. Tuhan pasti Tuhan pulihkan. Oleh sebab itu kita merindukan terus, alami terus hadirat Tuhan. Karena kehadirat Tuhan tidak lebih daripada, ya, saudaraku sekalian Tuhan, itu dapat mengalahkan daripada ketakutan kita. Mari kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara jatuh tanpa pertolongan. Jangan menyerah pada keadaan, tetapi peganglah janji Tuhan.
Mari kita bersyukurlah dalam segala keadaan, karena Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan saya dan saudara. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, jangan takut. Kenapa? Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberi kita kekuatan dan untuk mengatasi ketakutan. Dan yang ketiga, Tuhan menjanjikan pertolongan dan kemenangan. Saat kita merasa takut, saudara kekasih Tuhan, mari ingat bahwa Tuhan ada di pihak kita. Mari percayalah dan tetap berjalan dalam iman. Saudara Tuhan, saya percaya jikalau ada dalam keadaan sakit, ada masalah, ada persoalan, saya percaya kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita akan tukan kepada Tuhan. Dan yakin dia percaya Tuhan pasti akan genapi segala janji-janji. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan ini kalau kita benar pegang dengan benar-benar saudaraku Islam Tuhan, saya percaya itu akan terjadi dalam kehidupan. Tetapi kalau hanya setengah-setengah, hanya sekedar, kita hanya memakai kepintaran kita, kadang Islam Tuhan, hanya memakai logika kita saja, bukan gak perlu logika, tetapi terkadang kita lebih ada mengatur firman, mengatur firman, bukan firman yang mengatur kita. Ini yang menjadi persoalan. Ada yang terjadi seperti itu, manusia mengatur firman, bukan firman yang mengatur manusia. Nah, sesungguhnya harus firman yang mengatur hidup kita. Iya, itu sering sekali Bapak Ibu terjadi seperti itu. Diatur firman. Tapi saya percaya semua kita yang hadir pada saat pagi hari ini di live fokus doa ini, yang kita percaya bahwa kita diatur oleh firman, karena firman berkuasa dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya, kita dituntun oleh firman, diatur oleh firman. Itu yang selalu kita hadirkan. Haleluya, haleluya. Ya, terima kasih. Masih Pak Gula. Ya, kita tetap semangat Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saya berdoa buat Bapak Ibu, jikalau ada yang menjadi pergumulan saudara, persoalan, kebetulan kita pada saat pagi hari ini adalah kita fokus untuk berdoa, dan tentu mungkin ada yang menyampaikan doanya, silakan Bapak Ibu. Saya percaya, saya berdoa buat Bapak Ibu yang sudah bersama dengan saya pada pagi hari ini di live ini, di fokus doa. Dalam nama Yesus saya berdoa, Tuhan berkati, haleluya, saudara-saudari kami, Bapak Ibu yang sudah bergabung di live ini pada pagi hari ini, di mana saat ini, dimanapun berada pada saat ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan beri kesehatan dan damai sejahtera selalu melimpah atas saudara-saudara kami. Tuhan tolong Bapa, Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai segala kehidupan mereka, saudara-saudara kami dimanapun berada, mungkin dalam pekerjaan, dalam persiapan, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus saya berdoa buat saudara kami yang sedang sakit pada saat ini, yang mengalami sakit penyakit, segala sesuatu penyakit yang dalam tubuhnya, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan. Ya, haleluya, haleluya, ya, haleluya. Oke Pak Gula, Bang Gula, haleluya. Bapak yang baik dalam surga, berkati Bang Gula Bapak, murahkan rezekinya Bapak. Tuhan berkati pekerjaan, berkati segala programnya dalam nama Yesus. Kami percaya kemurahan-Mu mengalir atas kehidupan Bang Gula dalam nama Yesus. Di mana saat ini Bang Gula, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil, berikan hikmat dalam nama Yesus. Kami percaya apapun yang dikerjakan, diperbuat, Tuhan buat berhasil, dan juga segala programnya, segala bentuk apapun yang direncanakan boleh berhasil dan boleh berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Terlebih Tuhan berikan kesehatan kepada Bang Gula, limpahkan berkat-Mu dalam nama Yesus.
Biarlah berkat-berkat-Mu, kemurahan-Mu boleh dia nikmati di dalam nama Yesus, dan boleh bersyukur kepadamu, dan bersyukur karena berkat itu bersumber daripada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang membuat kita berhasil. Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan jalan dalam nama Yesus. Haleluya. Mungkin ada di antara kami saudara-saudara yang sedang putus asa, yang sudah kecewa pada saat ini ketika mereka mendengar bahwa janji Tuhan pada pagi hari ini Dia menyertai, Dia menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berikan pengharapan. Kekecewaan itu Tuhan gantikan dengan pengharapan. Di dalam nama Yesus kami yakin dan percaya. Tuhan tolong setiap umat-umat-Mu dimanapun berada dalam nama Yesus. Dan mereka boleh menaruh iman mereka kepada Yesus Kristus. Sebab firman-Mu Tuhan berkata, tanpa iman tak mungkin Tuhan berkenan, tak mungkin Allah berkenan. Oleh sebab itu kami percaya, biarlah setiap umat-umat-Mu Bapa percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Curahkanlah berkat-Mu, curahkanlah kasih-Mu kepada umat-umat-Mu dimanapun berada. Dalam nama Yesus, biarlah umat-umat-Mu dimanapun berada, dimanapun saat ini, Tuhan, biarlah boleh mereka menikmati hadirat-Mu, boleh mereka menikmati lawatan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, yang terikat Tuhan sudah lepaskan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang ragu-ragu Tuhan hiburkan, berikan sesukacita, beri damai sejahtera surgawi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ya. Ya. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Buat anak-anakku Royer ini, Joy, Tuhan berkati mereka mau pergi sekolah, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memelihara, menjaga itu, bungkus mereka dengan darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa bahwa jadi anak-anak yang pintar dan berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan, kebetulan anak-anak hari ini lagi mau sekolah. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu kasih salam Tuhan, kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, dan biarlah ini menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Sebab firman Tuhan hari ini buat kita, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih salam Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan, bebaskan dari segala pergumulan, dari segala beban. Saya percaya Tuhan berkati kita semua, dan mungkin ini kita untuk sementara kita akhiri persekutuan pada pagi hari ini. Tuhan menolong, Tuhan berkati Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, dan kita akan lanjutkan di hari-hari berikut. Salam, Tuhan Yesus memberkati.